Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak. Fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sekarang kita akan melanjutkan, dan kebetulan ini suatu waktu di mana hujan itu turun. Oke, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita berdoa semoga setiap hujan yang turun mendatangkan kebaikan dan rahmat kepada kita semua. Oke, sekarang kita akan membahas tentang four basic principle, 4 prinsip dasar tentang yang namanya law of attraction, hukum keterikatan, hukum keterkaitan. The law of attraction ini adalah sesuatu hal yang kita sangkut pautkan di dalam kehidupan kita. Dan ini semua akan terjadi ketika kita melakukan sesuatu dan mendatangkan pasti akan sesuatu. Dan ini masuknya ke dalam yang namanya, kalau misalnya kita menganggap ikhtiar dan juga tawakal. Ikhtiar adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan tawakal adalah apa yang kita dapatkan nantinya. Oke, 4 basic principle to law of attraction. 4 basic principle for law of attraction. 4 prinsip dasar dari hukum keterkaitan. Oke. Yang pertama adalah, apa yang kita pikirkan, itulah yang kita dapatkan. Salah satu contohnya, ada seorang anak, dia memikirkan sesuatu, dan ketika dia memikirkan sesuatu, dia meminta sesuatu, dengan kata lain melakukan sesuatu. Seorang anak memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan mainan, kemudian dia meminta kepada orang tuanya. Akhirnya ketika orang tuanya menyetujui, mengiyakan, dan ini semua sesuai dengan fitrah anak tersebut, maka si anak tersebut mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu untuk anak, salah satu contohnya kepada anak itu. Kemudian ketika bagi seorang anak perempuan, ketika ada seorang anak perempuan, dia menginginkan mungkin Barbie, mainan boneka-boneka, ataukah masak-masakan anak-anak kecil ya, anak kecil. Kemudian dia meminta kepada ayahnya, ibunya, dan ibunya dan ayahnya mengiyakan dirinya sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan mendapatkannya. Itu yang namanya, apa yang kita pikirkan, itulah yang kita dapatkan. Sama hal juga dengan kita. Misalnya kita menginginkan suatu yang namanya HP baru, kemudian laptop baru, mungkin banyak keinginan yang kita inginkan. Yang paling penting adalah how to action, bagaimana kita melakukan. Entah itu hasilnya baik kah atau yang buruk. Ketika yang baik bisa menjadi yang namanya pendapatan, hasil. Ketika yang buruk bisa mendatangkan sebuah pengalaman, maka harus bisa lebih baik lagi dan bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama adalah, apa yang kita pikirkan, itulah yang kita dapatkan. Yang kedua, pikiran kita menentukan bagaimana kita hidup. Salah satu contohnya, kalian pernah mungkin melihat ada orang yang menggunakan narkoba atau menggunakan yang namanya pil ekstasi, heroin, dan lain sebagainya. Mereka menentukan itu, melakukan itu karena mereka memikirkan apa dampak yang mereka dapatkan. Oh, mungkin mereka ingin mendapatkan kesenangan saja. Dan akhirnya kita lihat apa efeknya, apa sesuatu hal yang baik mungkin. Sesungguhnya ketika ia memikirkan untuk melakukan itu, sesuatu hal yang buruk, maka keburukan itu akan datang kepada dirinya. Pemikiran kita menentukan bagaimana kita hidup. Yang pertama adalah, apa yang kita pikirkan, itulah yang kita dapatkan. Yang kedua adalah, pikiran kita menentukan bagaimana kita hidup. Yang ketiga adalah, pikiran positif mendatangkan sesuatu kehidupan yang positif. Salah satu contohnya, adalah ketika seseorang dia beristiqomah, dia komitmen di dalam dirinya agar bisa lebih baik dan bermanfaat dengan orang lain. Akhirnya dia melakukan semua dimulai dari dalam dirinya. Dia menentukan bagaimana dia hidup dan dia bagaimana memikirkan sesuatu.
ketika dia bangun pada jam 5 subuh, dia memulai suatu kegiatan yang ada, dan akhirnya dari kegiatan tersebut lahirlah sebuah kegiatan dan kehidupan yang positif. Itu yang ketiga. Ketika seseorang rajin, maka dia akan dan konsisten dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan itu semua. Yang keempat adalah pikiran negatif mendatangkan kehidupan yang negatif. Salah satunya ketika kita sangkut pautkan dalam kehidupan kita malas-malasan, tidak bertanggung jawab, tidak berusaha, selalu mengeluh di setiap kegiatan yang kita dapatkan, selalu merasa kurang terhadap apa yang kita dapatkan, maka itu semua akan kembali ke dalam diri kita. Akibatnya adalah suatu hal, pikiran yang negatif mendatangkan suatu kehidupan yang negatif. Itulah 4 prinsip dasar law of attraction. Yang pertama adalah apa yang kita pikirkan, itulah yang kita dapatkan. Pikiran kita menentukan bagaimana kita hidup. Yang ketiga adalah pikiran positif mendatangkan kehidupan yang positif. Dan yang keempat adalah pikiran yang negatif mendatangkan kehidupan yang negatif. Jadi pilihannya hanya 2, ingin bersyukur atau selalu kufur. Artinya bersyukur melakukan sesuatu yang terbaik, bermanfaat untuk diri dan juga orang lain. Dan yang kufur artinya selalu merasa bahwasanya dirinya selalu kurang dan mengeluh setiap apa yang ia dapatkan. Maka semoga bermanfaat, dan silakan saksikan video selanjutnya.